Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah, terutama nikmat sehat, nikmat umur, sehingga kita berjumpa kembali dengan bulan Ramadan tahun ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada keharibaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in hingga akhir zaman. Amin amin ya robbal alamin. Hadirin dan kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kurang lebih 30 menit ke depan kami Majelis Taklim Al-Barkah akan menemani Risalah Ramadan dengan tema mensyukuri nikmat Allah di setiap waktu. Dan di sini kami Majelis Al-Barkah ditemani Ustadz Sobrul Jamil SE. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah luar biasa sehat ya Ustadz. Bagaimana kabarnya ibu-ibu Majelis Taklim Al-Barkah? Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat semuanya. Pendengar RRI kaum muslimin dan muslimat serta ibu-ibu Majelis Taklim Al-Barkah, ada baiknya sebelum kita mulai acara hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita telah membuka Risalah Ramadan maka kegiatan ini akan kita mulai. Pendengar RRI kaum muslimin dan muslimat serta ibu-ibu Majelis Taklim Al-Barkah yang ada di studio, marilah kita sama-sama mendengarkan tausiah bersama-sama dengan tema mensyukuri nikmat Allah di setiap waktu yang akan disampaikan oleh Ustadz Sobrul Jamil SE. Kepada Ustadz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Al-Barkah dan para pendengar setia RRI kaum muslimin wal muslimat, alhamdulillah pada kesempatan bulan yang mulia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mencurahkan nikmatnya, wabil khusus nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa merasakan keindahan, keberkahan daripada bulan Ramadan tahun ini. Sebelum kami lanjutkan, sedikit kami bertanya, menyapa kepada jamaah sekalian, bagaimana kabarnya? Sehat semua. Puasanya lancar ibu-ibu? Alhamdulillah. Semoga puasa yang sudah dilaluinya beberapa hari diterima Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan pahalanya
dan semoga tujuan dapat kita capai yaitu menjadi pribadi yang bertakwa. Alhamdulillah, jemaah Majelis Taklim dan para pendengar RRI, kaum muslimin dan muslimat, mengingat tema yang diberikan pada kesempatan hari ini itu apa? Mensyukuri nikmat Allah di setiap waktu. Teringat sebuah lirik lagu. Lagunya Opik ya kalau tidak salah ya. Ya alhamdulillah itu. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu. Masya Allah ya, jadi mirip-mirip ya, mungkin suaranya jauh ya. Alhamdulillah, apa yang kita tangkap dari lagu tersebut ya, sepenggal saja. Kita kaitkan dengan tema kita yang mana bersyukur atas nikmat Allah sepanjang waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu, Tuhan kalian memaklumatkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur, la in syakartum la azidannakum, maka kami akan menambah nikmat itu, nikmatku. Dan begitu pula sebaliknya, wala in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kalian kufur, inna adabi lasyadid, sungguh azabku sangat pedih. Jemaah sekalian berbahagia, bersyukur atas semua nikmat Allah Subhanahu wa taala itu juga bagian daripada tanda-tanda keimanan. Ya. Semakin banyak bersyukur, maka dapat dikatakan semakin baik pula tingkat keimanannya. Kalau kita perhatikan, ya, kenapa kita harus bersyukur? Masya Allah, ya, begitu banyak firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan nikmat, hatta kalau kita mau menghitung-hitungnya, ya, bahkan kalau kita gabungkan seluruh ahli matematika pakai alat secanggih apapun, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, sekiranya kalian mau menghitung nikmat-nikmat Allah yang kita terima ini, la tuhsuha, sungguh kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmatnya dari setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, dan begitu terus sepanjang waktu. Tidak ada satu detik berlalu dari rutinitas yang kita lalui ini lepas daripada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang berlalu selain daripada karena nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak kita bangun tidur, sejak kita mau tidur sampai tidur kembali,
Ya, bahkan sejak kita lahir. Ya, sejak kita lahir. Ya, sejak kita lahir, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari perut ibumu dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa. Nah, jadi kita lahir, kita ini tidak tahu apa-apa. Kemudian dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati. La'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Masya Allah, ya. Jemaah sekalian berbahagia, itu dari lahir. Ya, kita tidak tahu apa-apa. Nah, sekarang kita tengok kembali, coba kita flashback. Ya, sejak kita bangun tidur, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat. Kita bisa berjalan normal. Dan bisa jadi apa yang kita rasakan itu sangat dirindukan oleh orang lain. Kita bangun tidur dalam kondisi sehat, itu kemungkinan besar sangat dirindukan oleh mereka yang sedang sakit. Ya, sakit di rumah sakit. Kita bisa berjalan normal, itu juga sangat dirindukan oleh mereka siapa? Yang mungkin lagi terkena asam urat misalnya, ya kan? Ya, Masya Allah. Begitu juga ketika kita bisa menikmati nikmatnya masakan, makanan, itu juga sangat dirindukan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mungkin lagi apa? Lagi sariawan, ya, mungkin lagi sakit gigi. Dan terkadang memang itu sangat terlupakan oleh kita umat manusia, ya, oleh umat manusia. Ya, jadi nikmat sehat, ada dua nikmat yang sering dilupakan, ya. Itu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Dan terkadang, ya, kita manusia ini menganggap bahwa nikmat itu wujudnya materi saja. Nikmat berupa uang, itu baru berupa nikmat. Ya, padahal tidak. Ya. Ketenangan jiwa itu juga nikmat. Ya, kita bisa melihat, mendengar, ya, itu juga nikmat. Jemaah sekalian berbahagia, maka ya sangatlah pantas bagi kita dan wajib, ya, selaku hamba Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bersyukur di setiap waktu. Kenapa? Ya karena itu tadi, tidak ada detik berlalu tanpa daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kehebatan kita, tidak. Ya. Bukan karena kehebatan kita. Jemaah Majelis Ta'lim Al-Barakah dan para pendengar RRI, kaum muslim muslimah dimanapun berada. Jadi itu, ya, sedikit uraian terkait dengan mensyukuri nikmat Allah di setiap waktu. Ya, sungguh sangat beralasan dan wajib bagi kita umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersyukur, selalu bersyukur dan meningkatkan kesyukuran itu. Nah, kalau baginda Rasulullah sebagai teladan kita yang sudah maksum, terjaga dari dosa, sudah dijamin masuk surga, tapi masya Allah
dia meningkatkan kualitas syukur sampai bengkak-bengkak kakinya. Itu sebagai tanda syukur. Apatah lagi kita yang ada jaminan masuk surga. Maka mari kita selalu hiasi hari-hari kita, hiasi waktu-waktu berlalu dari diri kita selalu dengan hiasan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin, percaya apa yang terjadi pada diri kita itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pasti memberi yang terbaik bagi hamba-hambanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, dan majelis taklim Al-Barkah yang ada di studio. Demikianlah tadi tausiah Ramadan yang telah disampaikan oleh Ustadz Sobrul Jamil SE. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari yang telah disampaikan oleh Ustadz tadi. Selanjutnya yaitu tanya jawab. Kami akan memberikan 3 pertanyaan yang akan ditanyakan. Berikan kesempatan kepada ibu-ibu Majelis Taklim Al-Barkah yang ada di studio. Silahkan ibu-ibu, mungkin ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rini. Saya mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara kita untuk tetap selalu bersyukur? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tampung dulu Pak Ustadz. Kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Mungkin ada. Ada Pak Ustadz. Nama saya Ibu Marlin. Saya mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana trik kita agar kita lebih pandai bersyukur? Mohon penjelasan Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Pak Ustadz. Assalamualaikum. Nama saya Ibu Ratna. Saya mau bertanya, apa penyebab kita susah bersyukur? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita ada 3 pertanyaan Pak Ustadz. Yang pertama, bagaimana cara bersyukur? Yang kedua, trik agar pandai bersyukur. Dan yang ketiga, penyebab susah bersyukur. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Ya, baik, barakallahu fikum. Insyaallah ya. Bagaimana cara kita bersyukur? Alhamdulillah. Jadi bersyukur ada 3 instrumen yang harus kita aktifkan ya. Yang pertama adalah dengan hati. Dengan hati meyakini bahwasanya apa yang kita terima, nikmat apapun yang kita terima itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ya, jadi bahwasanya apapun yang ada pada diri kalian itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena kehebatan kita ya, bukan karena kehebatan kita. Misalnya ya, untuk menyakit hati ini, rezeki yang besar ya, itu diberikan kepada mereka yang kerjanya 24 jam, ternyata kan tidak ya. Kalau misalnya waktu jadi tentuan, maka siapa yang paling kaya? Yang kerja 24 jam. Ya, biasanya penjual kopi. Ya kan? Kalau ditentukan daripada tenaga atau usaha yang keras, maka tentunya yang paling banyak rezekinya adalah
buruh bangunan. Tapi kan nyatanya tidak. Kalau yang ditentukan oleh karena kepintaran, maka yang paling kaya adalah orang, ya dosen-dosen, ya guru. Tapi nyatanya tidak. Jadi harus kita yakini dalam hati bahwasanya apa yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah dengan lisan kita. Ya, setelah hati kita meyakini bahwasanya apa yang kita rasakan dari Allah, maka lisan kita berucap alhamdulillah. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah dengan amar perbuatan. Ini yang agak susah ya. Artinya apa? Bagaimana nikmat yang kita rasakan ini, ya, sebagai salah bentuk syukur, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sang pemberi nikmat, maka nikmat ini harus kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada sang pemberi nikmat. Karena hakikatnya kita ini bersyukur untuk diri kita sendiri. Untuk diri kita sendiri. Kita bersyukur Allah tidak tambah agung, tidak tambah kemuliaannya. Kita kufur pun Allah tidak berkurang kemuliaannya. Ya, maka barang siapa bersyukur, maka sungguhnya bersyukur untuk dirinya sendiri. Itu dengan ada tiga tadi, hati, lisan dengan perbuatan. Perbuatan bagaimana segala perbuatan kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Tidak digunakan untuk bermaksiat. Ya. Pendek kata, nikmat yang kita rasakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nikmat sehat yang kita gunakan kesehatan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat harta, kita gunakan harta ini untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan bersedekah. Kemudian yang kedua, trik-trik bagaimana kita ini bisa pandai bersyukur. Cara-caranya bagaimana? Itu tadi yang pertama, yakin bahwasanya apa yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah kita melihat kondisi orang di bawah kita. Ya, di bawah kita. Itu tadi kita bisa jalan normal. Bagaimana kita itu bisa jadi sebuah nikmat, kita bisa syukuri. Kita lihat mungkin orang lagi asam urat, enaknya saya bisa jalan sehat. Ya. Ya. Kita diberi kesehatan, kita lihat, oh tetangga sebelah sakit. Ya. Bahkan kalau kita lagi sakit, alhamdulillah masih diberi kesempatan hidup. Tetangga sebelah, ya, tidak dapat Ramadan tahun ini, kita masih dapat. Ya. Ya, mari kita untuk mendekatkan syukur, kita pada bersyukur, mari kita lihat kondisi di bawah kita, statusnya secara ekonomi demikian ya. Alhamdulillah kita ya untuk kepentingan kebutuhan keluarga selalu ada. Alhamdulillah. Kemudian yang terakhir adalah penyebab ya kenapa kok susah sih kita bersyukur. Ya, kenapa susah bersyukur? Jamaah sekalian berbahagia, bersyukur itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan biasanya ya sangat dapat dipastikan yang menjadi penyebab kita melakukan ketaatan, ya, yang susah kita melakukan ketaatan kepada Allah adalah banyaknya kita melakukan maksiat. Ya. Hati kita kotor. Ya. Kalau dari hati tidak meyakini bahwasanya bagi terima itu dari Allah, ya tidak sampai ke lisan. Dan bahkan tidak nyampe ke perbuatan. Nah, jadi caranya bagaimana? Ya kita harus taubatan nasuha, ya, harus banyak beristighfar. Baginda Rasulullah Muhammad SAW berapa kali dalam sehari beristighfar? Minimal 70 kali. Padahal sudah ada jaminan diampuni dosanya.
Sudah ada jaminan diampuni dosa-dosanya. Tapi tetap juga beristighfar, ya, istighfar. Terus memohon bertobat kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, ya, berdoa. Ya, supaya tadi kita bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang kita rasakan, yang kita bisa syukuri dari bangun tidur, dari lahir sampai sekarang. Itu tidak lepas satu detik pun daripada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, saya kira itu, ya, mungkin bisa memberi pemahaman kepada kita. Saya kembalikan ke MC. Ya, terima kasih Pak Ustadz, dan untuk ibu-ibu yang tadi bertanya, mudah-mudahan semuanya paham dan mengerti, terus kita bisa terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin. Sebenarnya makin seru ya ibu-ibu ya acara kita pada hari ini, namun karena waktu yang tidak memungkinkan, dengan ini kita tutup sesi tanya jawab. Kegiatan selanjutnya yaitu doa yang akan langsung dipimpin oleh Ustadz kepada Pak Ustadz, disilakan. Baik, jamaah sekalian berbahagia, mari kita tundukkan pandang kita, bersihkan pikiran kita, hati kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'im hamdan syakirin hamdan yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil qadri wa adhim sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin dan muslimat serta Majelis Taklim Al-Barkah yang ada di studio, demikianlah tadi Risalah Ramadan pada hari ini. Kami dari Majelis Taklim Al-Barkah, apabila ada kata-kata salah atau kurang berkenan di hati kami, mohon maaf sebesar-besarnya. Marilah kita tutup Risalah Ramadan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami Majelis Taklim Al-Barkah mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah 2024 Masehi. Marhaban ya Ramadan, wal billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.